Pagi hari, petugas lapas Minard, Amerika Serikat membawa keluar narapidana bernama John Wayne Gacy pada Selasa, 10 Mei 1994. Ia dipindahkan ke lapas Stateville untuk menjalani eksekusi mati. Gacy menjadi narapidana hukuman mati terkait kasus sodomi dan pembunuhan terhadap 33 remaja dan pemuda sepanjang 1972 hingga 1978. Ia dijuluki The Killer Clown atau badut pembunuh karena memang bekerja sebagai penghibur anak-anak dengan kostum badut pogo. Ia didiagnosis sebagai psikopat, merasa tak bersalah dan tak menyesal melakukan pembantaian terhadap para remaja dan pemuda yang menjadi korbannya. Gacy memesan makanan sebagai santapan terakhirnya. Di luar penjara, ribuan warga berunjuk rasa. Mereka mendukung hukuman mati terhadap Gacy. Gacy diputuskan dieksekusi dengan suntik mati menggunakan lethal injection. Penampilan Gacy seolah tenang dengan mengumbar senyum dan ejekan kepada petugas sipir. Tak ada pesan lainnya hingga sampai dibaringkan di ranjang khusus eksekusi. Kedua kaki, tangan, dan kepalanya masing-masing diikat di sisi ranjang. Mula-mula obat penenang, lalu obat bius disuntikan, lalu zat racun disuntikan ke dalam tubuhnya. Tak ada perlawanan dan berontak. Para saksi seperti polisi, jaksa, dan pengacara, serta pendeta hening menyaksikan proses eksekusi mati itu. Akhirnya, tepat pukul 12:30 dini hari waktu Amerika Serikat, tim medis menyatakan nyawa Gacy sudah melayang alias meninggal dunia. Hampir 6 tahun sejak 1972 hingga 1978, Gacy menyodomi dan membunuh 33 anak remaja dan pemuda di Illinois. Mayat 29 korban dikubur di ruang bawah tanah rumah Gacy di Chicago. 4 korban lain mayatnya ditemukan dan terkubur di sepanjang bantaran sungai Des Plaines. Kebejatan Gacy terbongkar setelah kasus hilang dan terbunuhnya remaja berusia 15 tahun bernama Robert Pierce di Des Plaines pada 11 Desember 1978. Sebelumnya, remaja itu dilaporkan orang tuanya menghilang setelah mengikuti wawancara seleksi pekerjaan dengan seorang kontraktor konstruksi. Lalu, mereka melaporkannya ke kantor polisi. Polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi gerai apotek tempatnya bekerja. Pemiliknya mengaku kontraktor konstruksi yang disebut menawarkan pekerjaan pada musim panas adalah Gacy. Mendapat informasi tersebut, polisi mendatangi Gacy. Kepada polisi, Gacy mengaku berada di apotek pada malam hari ketika Robert menghilang. Tapi, Gacy menyangkal bila dikatakan ia berbicara apalagi menawarkan pekerjaan kepada Robert. Merasa ada yang janggal dari pengakuan Gacy itu, polisi mengawasi dan menyelidiki rekam jejak kejahatan Gacy di kepolisian lainnya. Dari catatan yang ditemukan, Gacy pernah dihukum 10 tahun karena melakukan pelecehan seksual terhadap 2 remaja pada 1968. Namun, Gacy mendapat pembebasan bersyarat. Atas catatan itu, Letnan Joe dari kepolisian Des Plaines membawa surat perintah penggeledahan rumah Gacy. Kesempatan itu digunakan polisi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Begitu mereka masuk, tercium bau busuk. Polisi belum bisa melakukan tindakan, tapi terus mengawasi gerak-gerik Gacy. 2 hari kemudian, polisi mendapatkan informasi bahwa Gacy menyerahkan paket berisi ganja kepada petugas pom bensin. Gacy ditangkap dan dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi. Polisi menginterogasinya berjam-jam hingga bikin Gacy kelelahan. Akhirnya, pada 22 Desember 1978, Gacy mengakui telah membunuh
32 pria dan anak laki-laki setelah terlebih dahulu melakukan hubungan seksual dengan mereka. Pada pengakuan paling awal, ia mengatakan mengubur mayat 27 korban di ruang bawah tanah rumah miliknya. 5 mayat lainnya, termasuk Robert, diakui Gacy dibuang ke sungai Des Plaines. Ia lalu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Robert Pierce. Selama 17 hari polisi membongkar lantai tanah rumah Gacy. Polisi menemukan kuburan korban keganasan Gacy. Sebagian besar tinggal menyisakan tulang belulang korban, termasuk pakaian dan barang berharga korban. Penemuan mayat-mayat korban Gacy membuat geger warga Amerika Serikat. Pelecehan seksual dan pembantaian yang dilakukan Gacy terhadap 33 korban ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah kriminalitas di Amerika Serikat. Dakwaan bertambah menjadi 26 kasus pada 23 April 1979. Hal itu seiring dengan mulai teridentifikasinya mayat yang ditemukan di rumah Gacy, termasuk jasad Robert Pierce. Persidangan kasus pembunuhan Gacy ini baru dimulai pada Februari 1980. Juri hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk memberikan vonis hukuman mati kepada Gacy karena terbukti bersalah atas pembunuhan terhadap 33 anak laki-laki dan pemuda. Hakim Pengadilan Cook County, Louis Garipo, menetapkan tanggal eksekusi mati Gacy pada 2 Juni 1980. Tapi, eksekusi ditunda karena Gacy mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Illinois dan kasasi ke Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat. Kedua upaya itu gagal, dan akhirnya Gacy dieksekusi pada 10 Mei 1994.